Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Rahman dengan NIM F1G1240442. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas implementasi web service SOAP sesuai dengan tugas yang diberikan. Saya membuat sebuah web service SOAP menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan library NuSOAP. Web service ini menyediakan dua operasi, yaitu add student untuk menambahkan data mahasiswa dan get student info untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi CRUD mahasiswa berbasis framework I. Kedua aplikasi tersebut menggunakan database yang sama sehingga data yang ditambahkan melalui web service SOAP dapat langsung terlihat pada aplikasi CRUD. Berikut adalah dua project yang saya gunakan. Project pertama adalah aplikasi CRUD yang berfungsi untuk mengelola data mahasiswa. Project kedua adalah aplikasi SOAP Service yang berisi implementasi web service SOAP sesuai dengan tugas. Kedua project ini menggunakan database MySQL yang sama sehingga data dapat saling terintegrasi. Pada folder terdapat beberapa file utama. Yang pertama, pada file config PHP digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. File function berisi implementasi fungsi add student dan get student info yang akan dijalankan oleh web service. Dan file server PHP berfungsi sebagai SOAP server yang menyediakan layanan web service. Sedangkan klien PHP berfungsi sebagai SOAP klien yang mengirimkan request kepada server dan menerima respon. Selanjutnya saya menampilkan WSDL atau Web Service Description Language. WSDL merupakan dokumen berbasis XML yang mendeskripsikan layanan web service, termasuk operasi yang tersedia, parameter yang digunakan, dan cara klien berkomunikasi dengan server. Pada WSDL ini terlihat dua operasi yang telah saya buat, yaitu add student dan get student info. Add student dan get student info. Nah, ini merupakan tampilan dari SOAP client. SOAP client ini memiliki dua fitur utama. Fitur pertama digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Fitur kedua digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Kedua pengguna mengirimkan data. Klien akan mengirimkan SOAP request kepada SOAP server, kemudian server memproses data dan mengirimkan SOAP respon kembali kepada klien. Misalnya kita akan menambahkan data, yaitu masukkan NIM, nama, dan jurusan. Oke, kita simpan. Data mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan membuka aplikasi CRUD mahasiswa berbasis I. Nah, setelah halaman diperbarui, terlihat bahwa data mahasiswa yang dikirim melalui web service SOAP berhasil untuk ke database dan langsung ditampilkan pada aplikasi CRUD. Oke, sekarang kita mencoba untuk mencari data. Misalnya NIM-nya itu 42. Nah, saya memasukkan NIM mahasiswa, kemudian menekan tombol cari data.
swap klien mengirimkan request kepada server, server mencari data mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan, kemudian mengirimkan respon kepada klien. Hasil pencarian berupa NIM, nama, dan jurusan berhasil ditampilkan pada halaman klien. Cara kerja aplikasi ini dimulai ketika swap klien mengirimkan swap request kepada swap server. Swap server menerima request kemudian menjalankan fungsi yang sesuai. Selanjutnya server berkomunikasi dengan database MySQL untuk menyimpan atau mengambil data mahasiswa. Setelah proses selesai, server mengirimkan swap respon kepada klien sehingga hasilnya dapat ditampilkan kepada pengguna. Berdasarkan implementasi yang telah dibuat, swap memiliki beberapa kelebihan. Pertama, menggunakan standar XML sehingga dapat digunakan pada berbagai platform dan bahasa pemrograman. Yang kedua, memiliki standar keamanan yang baik dan mendukung berbagai protokol komunikasi. Namun, swap juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ukuran pesan yang relatif lebih besar karena menggunakan format XML sehingga proses komunikasi cenderung lebih lambat dibandingkan RESTful Web Service. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, web service swap berhasil dibuat menggunakan PHP dan NuSwap. Operasi add student dan get student info dapat dijalankan dengan baik melalui swap client dan swap server. Data yang dikirim melalui web service juga berhasil disimpan dan ditambahkan pada aplikasi CRUD mahasiswa yang berbasis Y, karena keduanya menggunakan database yang sama. Dengan demikian, implementasi yang telah dibuat telah memenuhi tujuan tugas mengenai web service swap. Nah, adapun refleksi selama saya mengerjakan, saya menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah mengaktifkan ekstensi swap pada PHP di Laragon, karena pada awalnya ekstensi tersebut belum aktif sehingga fitur swap tidak dapat digunakan. Saya mengatasinya dengan mengaktifkan ekstensi swap pada konfigurasi PHP dan memastikan bahwa PHP sudah mengenali eksternal tersebut. Tantangan berikutnya adalah mengintegrasikan web service swap dengan aplikasi CRUD yang telah dibuat menggunakan framework I. Pada awalnya saya mencoba mengimplementasikan swap langsung di dalam proyek I, namun mengalami beberapa kendala seperti error saat komunikasi antara klien dan server. Setelah melakukan analisis, saya memutuskan untuk membuat web service swap sebagai proyek terpisah menggunakan PHP dan library NuSwap, tetapi tetap menggunakan database yang sama dengan aplikasi CRUD Y. Dengan cara ini, data yang dikirim melalui swap dapat langsung tersimpan dan ditampilkan pada aplikasi CRUD. Selain itu, saya juga mengalami kendala ketika membuat WSDL karena muncul beberapa peringatan. Akibat penggunaan PHP versi terbaru, masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian konfigurasi sehingga WSDL berhasil dibuat dan dapat diakses oleh swap client. Dari tugas ini saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep web service swap, mulai dari cara membuat swap server, swap client, WSDL. Sehingga proses pertukaran data menggunakan format XML, saya juga memahami bagaimana sebuah web service dapat digunakan untuk menghubungkan aplikasi yang berbeda, namun tetap dapat berkomunikasi menggunakan standar yang sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.